Tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita kondisikan dulu kelas kita bagaimana untuk baiknya pelajaran. Maka dilihat kiri kanan, depan bawahnya jika ada masalah. Tidak sampai masyarakat duduk. Tidak mana jelas masuk ke dalam bagaimana saya jika kita tidak dapat maka kita akan isi juga kita coba untuk saya semua yang hadir, berarti ada 2 orang hadir semuanya itu. Indira dan juga Ketia. 2 orang hadir. Ada Oke, silakan semua datang ke matematika juga datanya. KM juga materi kita terakhir yaitu tentang statistika. Dan kita akan masuk ke materi baru yaitu peran pemusatan data. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada ya hari Senin kemarin, hari tanggal 1, hari Sabtu kemarin, ada apa? Hari Pancasila. Hari Pancasila itu adalah hari kelahiran Pancasila, di mana kita itu disusun Pancasila kita yang ada 5 ini, terus ada saat perumuskan untuk kemerdekaan Indonesia dan 3 Agustus. Kita sudah materinya. Sebelumnya peringatan dulu untuk materi yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu tentang membuat dari histogram. Sudah ingat membuat histogram, membuat dari data kelompok. Nah, jika sebuah data bentuk grafik ini dinamakan grafik Venn diagram plot. Nah, demikian. Nah, juga ada jenis lainnya histogram dan juga jaga garis. Nah, itu cuma materi sebelumnya. Kita akan bergerak kepada materi hari ini, yaitu ukuran pemusatan data. Oke, sebelum kita mulai, silakan dilihat dulu video yang telah dilakukan. Itu cuplikan dari video ini. Jadi ini kan bisa dibilang itu kebanyakan harga yang tidak turun dari harga aslinya. Bukan seperti terbaru. Tapi jika kita pergi ke toko-toko sepatu yang baru, itu biasanya harga itu akan normal. Untuk model bukan untuk merah, ini kebutuhan dipakai untuk bola atau untuk olahraga. Nah, sekarang ukuran. Siapa yang merasa punya ukuran kecil? Ada? Ada kan yang merasa punya ukuran kecil? Buat kan? Berita. Berapa ukuran punya? 8. Dan 8. Berapa lagi? Kecil apa?
Paling gandang lupa. Lima. Oke. Sampai enak. Enam. Ya. Yang jadi kecil dari berapa ada? Ada? Cewek? Apa? Juga tujuh? Berarti kan yang sama ini ada dari 37, dan 38, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kan di kelas ini bisa jadi ada yang 37, 38 per orang, 39 per orang, 36 ini mungkin sendiri aja. Lagi. Ya. Bapak itu juga. Nah, kita fokus kepada ukuran terlebih dahulu. Karena materi kita itu akan berhubungan dengan ukuran satunya. Nah, biasanya kan di toko itu jika kita ingin membeli satu, kita kan tanya dulu ke yang punya pegawai di sana. Kalau kita beli satu naik itu digas. Kak, ini ada nggak barangnya yang ukuran 37? Oh ternyata habis. Nah itu kan dari mana dia tahu ternyata barang itu habis? Walaupun tidak tersedia. Pasti ada data ada ya. Nanti ada data ada sama jual itu. Nah, oke. Nanti kita akan berkaitan dengan hal tersebut. Bagaimana berhubungan dengan skop ini? Itu akan berhubungan dengan modul seterusnya. Buat data banyak, buat pilihan, dengan juga data, berfungsi pada data. Nah, kita masuk pada materi yang tadi itu pengantar. Pengantar untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ukuran penggunaan data. Untuk ukuran penggunaan data itu ada 3 jenis: modus, median, dan min. Nah, modus itu ketiga ini sebenarnya ini yaitu jangkauan. Jangkauan ini jarang digunakan karena jangkauan itu hanya yang terbesar dikurang sedikit. Nah, ini pengertiannya. Median adalah data yang berada di tengah jika seluruh data bukan dari yang besar. Nah, sebelumnya Bapak ingin mengetahui ukuran satu ini. Kita mulai saja dari satunya Pak, 8. Lanjut. 9. Ya. 40. Ya. 41. Kita tekniskan. Oh ya. Karena biasanya kalau kita tanpa ada cara seperti kita tekniskan itu akan terlupa. Oh ini rupanya ada meninggal atau tentunya data tersebut berlebih. Ada 39. 39. Sudah 5. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Lalu 40. Ada 1, 2, 3, 4. Yang 4. 1, 2, 3, 4. 40. 41. 42. 42-nya ada 21. 43 sudah. Pas 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
medianya. Oke teman-teman, jangan lupa 2. 2 dapat tengahnya begini kan. Nah sekarang data sama dengan itu. Kita cari yang mana di tengah-tengah di antara 16 ini. Kalau 16 kita bagi 2, kita punya 16 cm. 16 cm tadi kita bagi 2 berarti berapa? 88 ya. Tidak tapi 8 adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8. Apakah itu sudah? Ya. Tidak ya. Karena datanya genap. Kalau tak genap, berarti 2. Kalau genap dan juga ganjil. Kalau genap, kita ambil data yang yang di antara kalau misalnya kan 16 bagi 2 8 ya, berarti data yang ke-8 dan ke-9 ambil. Lalu kita tambahkan bagi 2. Kita bagi dengan 12. Nah itu pengantar. Untuk selanjutnya silakan kita akan lakukan pekerjaan kelompok maupun kerja kelompok sesuai dengan instruksi dari. Nah, kita akan bagi kelompok seperti biasa. 4. Nah silakan untuk dalam silakan duduk secara kelompok yang hadapnya masih ke depan, ke belakang sesuai caranya ya. Di sini ada satu silakan dibaca terlebih dahulu. SGT, dengan tugas dan competition. Apa itu? Tanggal berapa? 13 Mei pada tahun 2024 kemarin. Kita berpada sini. Apa yang paling lama apa ya? Kan terakhir. Di sini Pak.
Oke, akan melihat jawaban dari ya. Sebelumnya kembali pada komponen dan kami lakukan dulu. Untuk kita satu, dalam satu kita urutkan dari yang kecil yang besar. Dua untuk terus besar. Terus ini tiga, ini ya. Nah, dari seluruh jawabannya apakah ada yang berbeda? Kau sama semua jawabannya? Di ya? Sama semua? Oh ya, berarti kita simpulkan bahwa jawaban dari itu sama. Semua. Ya, Brik, hapus untuk kita semua dulu. Nah, itulah materi kita pada hari ini terkait dengan modus, median, dan juga suara kata. Ada satu lagi yang terakhir tadi, yaitu jangkauan. Nah, jangkauan apa tadi? Data terbesar dikurang data kecil. Yang satu, apa jangkauannya? Berapa dikurang? Berapa? Nah, biasanya jangkauan kunci lambangnya. Kalau kita buat, jangkauan apa? Yang terbesar berapa? 40 ya. 95 dikurang 50. Oke, untuk pengayaan, coba dilihat KPD-nya. KPD-nya halaman, KPD-nya yang halaman terakhir. Coba dilihat untuk nomor 2 yang kiri saja. Coba dibuatkan di belakang boleh, di belakang. Modusnya berapa? Yang B berapa? Yang B. Saya ada. Apa kita tahu habis 61 16 ya? Maka modus berapa? Medianya? 3. Katanya, termasuk yang biasanya
betul di TBK. Oke, terus selanjutnya setelah materi kita pada hari ini, selanjutnya kita akan melakukan tahap refleksi terlebih dahulu. Nah, jadi dalam perkara ini kita biasanya merefleksi terhadap diri kita sendiri dan juga bagaimana kita melihat teman kita. Coba dilihat pada PPD-nya yang terakhir. Ada dua warna bapak. Silakan di-scan masing-masing. Atau jika ada nampak, scan di depan. Akan diisi masing-masing, jawab saja dengan apa yang dirasakan pada hari ini. Oke, semuanya sudah siap. Silakan semua berdepan lagi. Kita untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita ingin kita punya hari ini kita belajar apa? Ukuran, pemusatan, sakara. Ada apa tadi? Ya, ini apa? Ini apa? Bagaimana cara mencarinya? Baca data per jumlah data per baca data. Yang kedua apa? Median. Apa itu median? Nilai TK. Oke. Yang ketiga? Modus. Apa itu modus? Nilai yang paling banyak. Dan terakhir ada nama jam kawan. Gimana Pak? Selisih yang terbesar dan yang nah itu cerita yang naik 3 dan 4. Nah, untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya untuk data berkelompok. Pada pertemuan selanjutnya kan data tunggal nih, tunggal angkanya yang kecil. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar data berkelompok. Jika misalnya nanti ada kita biasa pakai terpal loh. Misalnya 20 sampai 25. Nanti saya ada 10 dan juga 6 ada 9. Nah, seperti ini ya. Ini data berkelompok yang bagaimana bikin terpal dan juga masing-masing. Untuk pengertian modus pengertian rata-rata itu sama, tapi cara mencari data berkelompok dan juga itu akan berbeda. Nah, itu kita akan pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Silakan untuk materi hari ini dilihat lagi bukunya, pelajari lagi. Untuk kuliah kita akan lihat luas dan kuliah. Bagaimana? Untuk matematika itu kita sampai kurang bersama data, itu data berkelompok. Jadi kita akan lihat lagi. Silakan kita cari lagi jika ada mengerti untuk data media sebelumnya, bahwa waktunya lagi. Nah, untuk penutup pada kegiatan kita hari ini. Media. Untuk mereka
ikut kami.